Recording in progress. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sambil menunggu rekan-rekan lainnya untuk bisa bergabung, saya mungkin langsung saja ya untuk menyampaikan materi karena takut kehabisan timing Zoom. Kemudian tanpa mengurangi waktu, saya langsung menyampaikan materi pada screen materi. Mudah-mudahan dapat tampil ya di layar rekan-rekan sekalian. Nah, kemarin kita berbicara terhadap asas hukum perbankan secara merujuk pada regulasi belum terratifikasi ya tahun 98. Apa itu saya menyimpulkan ya. Jadi secara asas yang dimaksudkan di perjalanan hukum perbankan ini, maksudnya di sini perbankan Indonesia itu ya dalam menjalankan roda usaha di bidang perbankan ya terutamanya mesti di sini melakukan kegiatannya tersebut berdasarkan yang namanya demokrasi ekonomi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Nah, saya menyampaikan kembali secara apa yang saya sampaikan, tanda petik demokrasi ekonomi berarti kita merujuk pada Pancasila ya. Kalau kita telusuri secara karakteristik, yakni ada sistem di dalamnya bahwa ekonomi itu tidak terlepas daripada hakikat Pancasila. Kemudian hal yang merupakan terintegrasi, terorganisir ya sebagai suku guru perekonomian. Nah, sebagai karakteristik lanjutan bahwa demokrasi ekonomi ini sebagai rangsangan ekonomi ya, memajukan sosial yang bermoral, kemudian secara ekonomi, secara demokrasi artinya tidak secara individualistik, tidak mementingkan keuntungan diri sendiri ya, namun tujuan untuk kepentingan bersama. Lanjut pada karakteristik menyentuh terhadap berhubungan dengan ketuhanan ya. Maka di sini secara ekonomis Pancasila ya perlu mencerminkan solidaritas sosial. Kemudian kita lanjutkan kepada karakteristik menegakkan persatuan seperti sesuai dengan slogan di Pancasila ya, ada kesatuan ya, ada nasionalisme, kemudian menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Di sini saya memotong terhadap
materi yang saya sampaikan barusan tadi, bahwasanya sudah tampil di bahwasanya ruang lingkup terutama usaha perbankan ini ya secara memiliki dua jenis. Umumnya yakni kita kenal dengan bank konvensional ya. Kemudian ada bank syariah ya. Tentu beda dengan bank konvensional. Konvensional secara general atau universal ya, berlaku untuk semua kalangan. Sementara syariah ya di sini berlaku pada kalangan khusus ataupun tertentu. Sesuai dengan fungsinya ya. Jadi usaha perbankan itu tujuannya untuk menghimpun, kemudian untuk menyalurkan ya kepada masyarakat, kemudian orientasi terhadap meningkatkan ataupun pembangunan nasional maupun pemerataan pertumbuhan ekonomi, bisa juga sebagai stabilitas nasional, kemudian salah satu entry point paling penting peningkatan kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Sementara tentu kita akan menghadapi perbedaan yang sangat jauh ya, secara signifikan, karena yang menjadi vitalitas usaha perbankan satu, terlepas dari tujuan-tujuan tertentu, yakni pendapatan ataupun kita sebut keuntungan ataupun laba ya, ataupun bunga. Karena masyarakat Indonesia hampir daripada 70-80% merupakan penganut Islam ya, ataupun Muslim. Maka seiring perkembangan zaman ataupun karena itu merupakan aturan atau secara kepastian tersendiri yang dialami oleh usaha perbankan konvensional ataupun usaha perbankan syariah. Mungkin apa yang disampaikan sebelum kejauhan terhadap materi, ingin mengajukan diskusi ataupun ingin bertanya atas kebingungan ataupun kurang paham
ataupun di sini ada yang bekerja di perbankan ataupun sejenisnya ya. Silakan. Saya buka waktu kesempatan lah ya untuk proaktif silakan. Karena begini, di dalam prinsip perbankan syariah itu kata kuncinya dia menghindar daripada sifat riba ataupun laba ataupun memperoleh keuntungan secara yang seperti konvensional lakukan ya. Karena secara memegang teguh prinsip keislaman ya, syar'i ya, oleh karenanya bank syariah ini mencapai suatu prestasi dibilangnya dengan cara margin ataupun bagi hasil yang notabene terhadap nasabah maupun perbankan sebagai debitur ya, ataupun take and give lah ya, artinya itu tidak secara paksa ataupun tidak secara yang di luar dari ketentuan syariat. Kita sempat mengetahui ya tentang sumbernya. Salah satu perbankan syariah dia patuh dan taat terhadap kitab Al-Quran, kemudian kompilasi hukum Islam, tertuang juga terhadap regulasi yang dimilikinya 21/2008 tentang perbankan syariah. Nah, namun di sini kalau kita menelusuri terhadap perbankan berbasis konvensional, ini merupakan kebalikan, bisa dibilang kebalikan daripada prinsip perbankan syariah, lebih mengedepankan daripada keuntungan ataupun laba, meskipun memang dalam menentukan ya terhadap bunga ya yang diterapkan tentu ada penekanan ataupun secara pembatasan, tidak boleh melebihi daripada ketentuan. Nah, di situ diatur oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi, itu OJK-nya. Nah, sampai di sini
Jika ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, silahkan. Sepertinya ada yang bingung nih. Vicky, coba apa itu bedanya hukum perbankan syariah dan perbankan konvensional? Monitor Vicky. Ya, silakan Pak Ali jika ingin merespon ataupun berdiskus. Ya, Pak ini. Ya baik, Pak. Terima kasih. Biar kita lebih hidup juga nanti lihatnya semoga penegakan hukumnya. Pertama mengenai konsep bank konvensional sama bank syariah ini, dosen. Terutama di dalam praktek bank syariah. Kan dikatakan tidak mengedepankan profit. Faktanya ini, faktanya jelasnya prakteknya bank syariah itu lebih kejam daripada bank konvensional. Ternyata bagi hasil yang didapatkan kepada nasabah, khususnya bagi nasabah yang memanfaatkan dana masyarakat dan juga darah itu, beban si nasabah ini lebih besar dibanding kalau dia mengambil pinjaman atau kredit di bank konvensional. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, adakah OJK mencampuri, mengawasi dan melindungi nasabahnya dari hal-hal seperti ini? Yang kita tahu kalau secara konsep syariah, penalti itu tidak ada di dalam hukum Islam Indonesia. Ternyata di bank konvensional itu ketika ada yang macam segala macam itu tetap aja ada kena biaya dan sebagainya. Mungkin terminologi bahasa dan sebagainya yang digunakan berbeda-beda. Jadi kalau bahasanya kita di lapangan itu bank syariah itu lebih rentenir daripada bank konvensional. Nah, ini kita sudah bahwa ya sekarang kalau dia dibuat dari bank sendiri banyak adalah Islam tidak bergerak dengan riba dan sebagainya. Sekedarnya apakah ada perlindungan baik itu dari atau mungkin bisa dilakukan untuk bisa mereka kembali kepada syariah yang sebenarnya. Karena jika menyita jaminan itu kalau syariah itu harusnya secara untung daripada bank yang ada pun bank syariah itu profitability-nya lebih tinggi daripada bank umum. Di sisi membuktikan sebenarnya pelanggan terbebani. Nasabah-nasabah itu terbebani. Dari mana lagi untungnya kalau menciciki nasabah kan gitu. Ini yang ingin saya sharingkan kepada saya. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau kita merujuk terhadap yang namanya atau yang disebut dengan profit sharing, kalau di kepastiannya ya ataupun tertuang secara regulasinya memang secara eksplisit tidak mendeskrip begitu signifikan ataupun mempunyai apa namanya
eh, penafsiran ya strategi. Memang dewasa ini banyak sekali usaha di bidang perbankan, terutama syariah, yang notabene bergandengan dengan usaha konvensional. Nah, di sini yang menjadikan ambigu ataupun menjadi dilematisasi di masyarakat. Hal ini yang patut ya sukar untuk dibedakan. Masyarakat menjadi ambigu, menjadi kebingungan, dan masyarakat pun bisa dibilang menjadi objek. Di lapangan kegiatan permodalan ya ataupun keuangan, memang otoritas lembaga ataupun yang diberikan kewenangan ya sebagai pengawasan itu tidak menjangkau selebihnya daripada kehormatan ya bisa dibilang, karena banyak sekali yang tersangkut terhadap etika. OJK tidak semata-mata melihat secara universal, karena dia bersifat kacamata kuda lurus. Ketika itu lembaga keuangan ya yang memperhatikan terhadap kesehatan usahanya, disitulah OJK untuk mulai bersikap aktif ataupun proaktif ya, namun tidak selebihnya daripada memantau dari perhatian ya masyarakat yang notabene sebagai pengguna dana, pengguna modal, bahkan menjadi objek berlebihan. Nah, baru-baru ini memang ada pemisahan ya dari bank konvensional dan bank syariah. Nah, oleh karenanya diberikan kewenangan masing-masing untuk mengurusi dan berdiri kegiatan usaha perbankan. Nah, maka dibentuk dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ya, meskipun kita tidak bisa melihat spekulatif ataupun sepak terjang daripada kegiatan bank syariah yang sudah berdiri sendiri ya, namun ini merupakan lahiran ya gagasan baru yang kalau rekan-rekan sekalian memperhatikan tulisan-tulisan ataupun artikel ya terkait
pandangan untuk memperjuangkan hasanah perbankan syariah, artinya ini sudah tercapai, karena banyak sekali kalau secara knowledge ataupun konklusi yang dilahirkan ya, agar konvensional dan syariah itu untuk bisa berdiri di masing-masing pijakan sendiri, karena dianggap kurang elok jika masih berbaur ya, masih menyatu ataupun bergabung. Ini bisa berdampak daripada apa yang dikhawatirkan seperti disampaikan rekan kita ya. Oleh karenanya memang kita ketahui OJK punya keterbatasan, tidak bisa leluasa untuk memantau dari kejauhan. Namun mudah-mudahan ketika rekan-rekan sekalian sudah berkompeten ya, memperoleh kesarjanaan hukum ini, mudah-mudahan bisa melahirkan daripada apa kerisauan, keresahan terhadap OJK. Misal mudah-mudahan akan menjadi lebih extraordinary di dalam melakukan kewenangan pengawasan. Jadi seperti itu yang menjadi pandangan, mudah-mudahan bisa tercapai ya apa yang dimaksudkan. Mudah-mudahan ini menjadi rangsangan ya, ketika ke depan ini udah semester 6 ya, mungkin menuju daripada mengajukan penelitian skripsi misal, ini lumayan menarik untuk dikaji apa yang dapat menjadi sebuah problem penelitian. Karena sedikit bercerita tadi saya menyampaikan itu sedikit sentuhan kajian ya, ada senggolan daripada problem solving. Mungkin itu yang disampaikan, mudah-mudahan masih ada lagi yang sekira berpartisipasi ya untuk aktif untuk bertanya. Saya mengapresiasi atas keleluasaan ya Pak Alfiah, Pak Ali Hanafiah, atas partisipasi yang sangat luas. Sepertinya ini merupakan pengalaman yang luar biasa di lapangan yang dihadapi. Mungkin yang lainnya memiliki pengalaman yang luar biasa lagi, yang dapat menjadi sentuhan diskusi di pertemuan hukum perbankan ini. Siapa lagi yang hendak berdiskusi? Elisa, Elija apa Elisa? Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau yang lainnya.
Kalau dari saya udah jelas. Silahkan yang lainnya. Ya, sementara kita lanjutkan. Kita kurang lebih memiliki time zoom ya. Time zoom 7 menit lagi ya. Ya, saya menampilkan pada slide ya, kurang lebih saya menjadi terataskan di bahasan hukum syariah ya, ataupun perbankan syariah. Tadi disempat sentuh oleh Pak Ali ya, bahwa ada yang namanya mudharabah. Sebenarnya prinsip daripada ini ya, terhadap kesepakatan yang secara apa namanya, kekeluargaan atau kesyariahan ya, yang mengedepankan sifat-sifat amanah ya. Nah, namun di dalam praktik ya, ataupun kesempatannya, banyak sekali yang pada saat masih bergabung secara konvensional menginginkan adanya persentase ataupun laba ya yang menyerupai konvensional. Oleh karenanya nasabah menganggap secara mudharabah ya, syariah ini bisa tercapainya keuntungan yang signifikan, luas ataupun besar, namun di dalam penerapan semestinya ya, ada kesepakatan untuk sepakat yang dinamakan bagi hasil secara ataupun apa yang dicapai ya, itu merupakan pendapatan ya yang secara inklusif, tidak menjadi dinamika, misal dikarenakan yang didapat kecil ataupun yang kelak didapat ketika memperoleh daripada hasil itu signifikan besar juga ya. Nah, namun hasil daripada bagi hasil tersebut itu merupakan sifat daripada margin tersebut, bukan daripada
perolehan laba yang seperti ditentukan oleh konvensional. Beda terhadap konvensional, memang terhadap produk terutama simpanan ataupun tabungan ya, ataupun deposit. Secara deposit memang ada semacam daya rangsang ya, atau daya tarik yang memberikan suatu prestasi bagi nasabah ya, untuk tergiur untuk menanamkan ataupun mendeposkan modal dengan dijaminkan pada bunga. Walau alam musawab ketika ditanyakan apakah itu termasuk atau tergolong riba atau tidak riba. Kalau itu tergantung daripada setiap individu ya, karena kan nasabah merupakan manusia ataupun individu. Bisa saja nasabahnya merupakan umat muslim, bisa saja non muslim juga. Nah, di sini jika rekan-rekan sekalian ingin mengambil materi ya, bisa diakses melalui Siakat. Sudah saya distribusikan, sepertinya bisa di unduh ya